Seluruh siswa-siswi SKBB, para kerabat dan para sahabatku, kembali kita bertemu di pagi hari yang indah. Mari sebelumnya kita mau mengucap syukur dulu kepada Bapa di sorga. Kita naikkan pujian, selamat pagi Bapa. Terima kasih ya Tuhan buat pagi ini, pagi yang luar biasa baiknya di dalam hidup kami. Karena cinta Tuhan, kasih karunia Tuhan, kami masih boleh ada hingga pagi hari ini. Pada saat ini ya Tuhan, kembali kami siapkan hati kami yang lapar akan firman-Mu, sebab itu kenyangkan kami, sehatkan kami, dan kuatkan kami selalu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Anak-anakku, seluruh keluarga besar SKBB, para kerabat dan para sahabatku, kita tetap bersuka cita di dalam segala perkara, dan terutama kita masih bisa mendengarkan firman Tuhan, kita masih bisa menikmati kebaikan Tuhan. Matahari mungkin yang tidak terlalu terik, atau beberapa hari ini terasa panas, mataharinya kadang awan mendung timbul, tetapi itu tidak pernah membuat kita kehilangan kasih-Nya yang luar biasa. Mari minggu ini masih tetap ada di dalam tema tentang kualitas, ya, kualitas hidup kita. Kalau kemarin kita mendengar bagaimana kita punya Allah, kita mempunyai Tuhan yang berkualitas, the best quality, ya. Nah, pagi ini kita mau dikenyangkan, mau diajar Tuhan dengan satu firman Tuhan tentang kualitas iman, ya. Kualitas iman yang berkualitas. Karena kita mempunyai Allah yang berkualitas. Allah kita bukan buatan manusia, meskipun dia terbuat dari emas murni yang begitu tua. Ya, saya pernah pergi ke satu negara di mana dikatakan bahwa negara itu mempunyai sebuah patung, ya, patung yang mereka anggap itu merupakan bagian daripada Tuhan mereka. Patung itu sudah ratusan tahun dan terbuat dari emas murni. Mau dibuat dari bahan yang terbaik apapun, mau dibuat ratusan tahun yang lalu, tetap dia hanya sebuah patung yang tidak akan bergerak jika tidak digerakkan, ya. Tetapi kita punya Allah yang luar biasa, kita punya Allah yang hebat, yang berkualitas. Karena apa? Karena dia menciptakan kita, dia menciptakan dunia ini, dan dia menciptakan dengan begitu baik. Semua baik adanya, semua sempurna adanya. Nah, karena kita punya Allah yang berkualitas, kita punya Tuhan yang berkualitas, artinya kita datang, kita menjadi penyembahnya, kita menjadi umatnya, kita pun harus mempunyai sikap yang berkualitas kepada Tuhan kita. Anak-anak, berapapun usiamu, masih TK, para orang tua, para kerabat dan saudaraku, kita ini umat ciptaannya yang diciptakan dengan begitu sempurna oleh Allah kita yang berkualitas. Kita ciptaan yang berkualitas, bukan yang ecek-ecek, bukan yang abal-abal. Oleh sebab itu, ketika kita datang mencari Dia, ketika kita datang menyembah Dia,
kita pun harus mempunyai satu sikap sebagai penyembah, sebagai umat, sebagai anak Tuhan yang berkualitas. Tidak boleh sembarangan, ya. Saya ingat kepada ada seseorang, ya, dia tidak percaya kepada Tuhan, dia mempunyai patung dewa dan dewi di rumahnya. Lalu dia tuh harus hati-hati, ya, kalau lewat di depan meja di mana ditaruh patung dewa dewinya begitu, ya. Dia tidak boleh sembarangan, ya, bisa marah katanya. Wah, anak-anak yang Tuhan sayang, kerabat dan sahabatku, itu hanya kepada sebuah patung, ya, yang mungkin di dalamnya ada spirit, tapi bukan spirit Tuhan, karena Tuhan tidak ada di dalam patung. Dan dia begitu hormat, begitu takut. Nah, terlebih lagi kita mempunyai Tuhan yang bukan patung, tetapi dia adalah Tuhan yang roh, memang tidak terlihat, tetapi dia ada. Bahkan dia juga memberikan nafas hidup ke dalam diri kita. Artinya dia yang berkuasa memberi nafas hidup atau mengambil nafas hidup kita. Kepada dia itulah, Allah yang seperti itulah, Tuhan yang seperti itulah, kita harus lebih lagi menghormatinya. Lalu bagaimana iman yang berkualitas? Kita mau lihat dulu, ya, di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6, saya akan bacakan. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ya, artinya bagaimana umat Tuhan yang berkualitas itu dapat datang berkenan kepada Dia, ya. Kalau tadi saya bilang ada seseorang yang punya dewa dan dewi di rumahnya, dia lewat depan mejanya itu harus hati-hati, hormat, tidak boleh ngomong sembarangan begitu. Nah, bagaimana kita di hadapan Dia? Tuhan katakan hubungan kita dengan Tuhan harus dengan iman. Tanpa iman kita tidak berkenan. Ya, kamu boleh datang berdoa, sembahyang, ibadah di gereja misalnya, ya, lalu dengan pakaian yang bagus luar biasa, kamu boleh duduk dengan sopan, tetapi kamu tidak punya iman. Apa sih iman? Iman itu artinya kamu percaya kepada bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu hidup, meskipun dia tidak terlihat. Ya, itu iman, salah satu bagian dari iman. Dikatakan dalam Ibrani 11 ayat yang ke-6, dikatakan bahwa tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Ya, kenapa harus percaya bahwa Allah ada? Sebab dia tidak terlihat, tetapi harus percaya bahwa Allah itu ada. Itulah iman. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ya, lalu iman yang berkualitas bagaimana? Kita mau lihat di dalam satu kisah, di dalam 1 Samuel pasal 30 ayat yang ke-6. 1 Samuel pasal 30 ayat yang ke-6. Ini adalah peristiwa di mana Daud ketika itu, ya, dia sedang bersama dengan orang-orangnya, tentara-tentaranya, ya, berperang dengan orang Amalek, ya, berperang dengan orang Amalek. Tetapi apa yang terjadi ketika mereka pergi berperang, begitu ya, kampung mereka, tempat mereka tinggal, ya, Siklag, itu justru diserbu oleh musuh. Ya, jadi ketika para bapak-bapak, para tentara, Daud berserta dengan tentara, para laki-laki semua pergi berperang, bagaimana di kampung itu cuma ada anak-anak, para ibu-ibu, para wanita, dan mungkin hanya bapak-bapak yang tua begitu, ya. Itu mereka semua ditawan. Kampung mereka, tempat mereka tinggal, itu pemukiman mereka itu dibakar habis, ya. Lalu apa yang terjadi? Kita mau lihat nih di dalam ayat yang ayat yang kedua kali, ya. Ayat yang pertama, ya, saya baca dulu ayat pertama, ya. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklag,
pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklak. Siklak telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Ya, jadi nggak ada yang tertinggal. Ya, kemudian kita mau lihat lagi ayat, saya lompat aja ya. Ayat yang kedua ya, perempuan-perempuan dan semua yang ada di situ, semua orang ada di situ, tua dan muda, telah ditawan oleh mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanan. Jadi semua penduduk itu dibawa, yang memang nggak ada yang dibunuh, tetapi dibawa begitu ya. Lalu ayat yang keempat kita lompat ya. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring. Waduh ya, Daud seorang raja, seorang pahlawan juga menangis. Ya, bagaimana? Karena keluarganya, rakyatnya semua dibawa tertawan begitu ya. Sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Sampai menangis saja udah gak kuat. Kamu bayangin ya. Kemudian ayat yang kelima, ayat yang keenam, dan Daud juga sangat terjepit. Daud ini bukan saja keluarganya juga tertawan, tapi dia sebagai seorang pemimpin, seorang raja, dia juga terjepit pintu, bukan ya. Kita lihat ayat yang ke-6 ya. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Wow, bukannya mereka bersahati datang berdoa berseru kepada Tuhan, tapi malah mereka ingin membunuh Daud. Mereka kecewa sekali dan sasaran mereka adalah raja mereka, pemimpin mereka. Itu satu sifat yang jelek sekali ya. Kalau senang mau sama-sama, kalau susah nggak mau sama-sama. Kemudian kita melihat lagi ya. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Nah, ini kita lihat. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Di sini Tuhan menguji iman Daud. Ya. Anak-anak yang Tuhan sayang, Daud itu terkenal ya sebagai seorang, di Alkitab dicatat Daud adalah seorang yang berkenan kepada Tuhan. Kenapa dia berkenan? Bukan karena dia seorang raja yang pintar perang, bukan karena dia seorang yang memberikan korban persembahan banyak, tetapi ketika dalam keadaan terjepit, terancam, Daud justru menguatkan iman percayanya kepada Tuhan. Imannya berkualitas. Anak-anak, para kerabat dan para sahabatku, di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah kesulitan yang sedemikian rupa yang saat ini semua bangsa Indonesia, seluruh bangsa di dunia sedang menghadapi. Bagaimana kita sebagai anak Tuhan? Apakah kita mau iman kita menjadi iman yang berkualitas? Menguatkan iman percaya kita kepada Tuhan. Anak-anak yang Tuhan sayang, ketika kamu sekolah di rumah terus, mungkin kamu capek dengar mama ngomel, papa ngomel, mama mengeluh, papa mengeluh, pekerjaan susah, uang tidak ada. Bagaimana? Apakah kamu justru menimbulkan masalah? Kamu jadi uring-uringan. Para orang tua, para kerabat dan sahabatku, mari kita mau lebih lagi menguatkan iman percaya kita kepada Tuhan. Sebab Tuhan tidak pernah menolak orang yang datang kepada Dia dengan iman, dengan sungguh-sungguh. Mari kuatkan, tingkatkan kualitas imanmu. Kita dengarkan pujian yang satu ini.
perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur karena di dalam segala perkara kami punya Tuhan yang luar biasa. Ketika kami mengalami begitu banyak persoalan, kami terhimpit, kami putus asa, kami pedih hati. Satu hal, Tuhan mau kami meningkatkan kualitas iman kami. Iman kami menjadi iman yang teruji, menjadi lebih dari emas tua, lebih dari emas yang bagus seperti apapun. Kami mau menguatkan percaya kami kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, karena kami percaya Allah yang kami sembah, Allah yang menciptakan kami, yang menciptakan dunia ini baik adanya. Dan kami percaya hidup kami ada di dalam pemeliharaan-Mu, Allah yang berkualitas, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Anak-anak yang Tuhan sayang, kerabat dan sahabatku, mari kita mau lebih meningkatkan kualitas iman kita. Sampai bertemu besok pagi, Tuhan Yesus memberkati.